Selamat siang, saya Jonas Febri Guru Singa dengan NPM 240511043 dari Universitas Widya Tama, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang saya buat tentang peran K3 dalam industri manufaktur. Apa itu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3? K3 merupakan aspek penting dalam industri manufaktur, tidak hanya untuk kesejahteraan karyawan, tetapi juga untuk keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Ada pentingnya K3 dalam manufaktur, keamanan dan produktivitas. K3 menciptakan lingkungan kerja yang aman, mengurangi resiko kecelakaan, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Lalu ada keberlanjutan perusahaan. Perhatian terhadap K3 membangun citra perusahaan yang bertanggung jawab, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan memastikan keberlanjutan bisnis. Pada K3 juga memiliki tantangan dalam penerapannya. Tantangan yang pertama ada kesadaran pada karyawan. Tingkat kesadaran karyawan terhadap prosedur K3 menjadi tantangan tersendiri dengan 10% karyawan belum memahami seberapa pentingnya penggunaan APD. Dan yang kedua ada anggaran dan komitmen manajemen. Dukungan anggaran dan komitmen manajemen sangat diperlukan untuk keberhasilan penerapan K3. Tantangan yang terakhir ada pada teknologi. Pemanfaatan teknologi sangat penting untuk mendeteksi potensi bahaya dalam bahan atau zat yang digunakan. Selanjutnya ada dampak positif dalam K3. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Karyawan yang merasa aman akan cenderung lebih berdedikasi dan produktif dalam melakukan pekerjaan yang mereka lakukan. Yang kedua, membangun reputasi. Perhatian terhadap K3 menciptakan citra perusahaan yang bertanggung jawab di mata pelanggan dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. K3 membangun kepercayaan pelanggan dan meningkatkan kepuasan terhadap perusahaan. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian yang pertama menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis hubungan antara K3 dan tingkat produktivitas karyawan. Yang metode penelitian yang kedua menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui kuesioner yang diisi oleh 20 karyawan. Metode penelitian yang ketiga menggunakan observasi secara langsung. Wawancara dilakukan dengan beberapa karyawan untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang penerapan K3 di perusahaan. Setelah dilakukannya metode penelitian, lalu kita masuk ke hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama ada kepatuhan prosedur. 90% karyawan mematuhi prosedur K3, sedangkan 10% cenderung melanggar. Hasil penelitian yang kedua ada kesadaran pada karyawan. 10% karyawan belum memahami pentingnya penggunaan APD. Hasil penelitian yang terakhir ada peralatan dan bahan. Peralatan dan bahan yang digunakan di perusahaan tersebut masih layak dan aman untuk digunakan. Kesimpulan dan rekomendasi. Penerapan K3 yang terencana, terstruktur dan terukur, dan terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas keselamatan dan kesehatan kerja. K3 merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan perusahaan dan membangun reputasi yang positif. Demikian presentasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya juga ingin menekankan bahwa K3 bukanlah sekedar biaya tambahan atau formalitas belaka. Ini adalah investasi jangka panjang yang dapat membawa manfaat besar bagi semua pihak. Ketika perusahaan berkomitmen untuk menjalankan K3 dengan baik, maka akan terbentuk budaya kerja yang positif, produktivitas yang meningkat, dan hubungan yang lebih baik dengan pelanggan serta masyarakat yang luas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.